Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Celestari dari BKT 2A dengan NIM 2364211029. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang menarik sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf Aidit. Oke, di sini saya sudah siapin bukunya yang mau direview, itu yang bertemakan demokrasi, atau lebih tepatnya itu berjudul Demokrasi dan Moral Politik karya Ahmad Saide. Mungkin pertama-tama saya mau beritahu kenapa sih saya milih buku ini gitu kan. Nah, jadi buku ini saya pilih karena saya pada dasarnya itu mungkin cukup tertarik ya dengan hal yang berkaitan dengan politik. Salah satunya itu dengan topik demokrasi dan moralitas dalam proses politik yang diangkat oleh penulis ini gitu. Nah, dan juga kan kalau di era reformasi sekarang ya, pasti penting banget kan untuk memahamin gimana sih dinamika politik di Indonesia gitu kan, apalagi pasca Orde Baru, termasuk isu-isu demokrasi, integritas politik, peran moralitas gitu. Apalagi di media massa sekarang kan banyak banget kan kayak macam-macam isu politik gitu, dan kita baru aja nih melewati masa yang namanya pemilu gitu, ini penting banget gitu kan. Nah, dan juga kalau kita ngomongin soal demokrasi, pastinya menuju ke sistem yang kayak memberikan hak yang sama gitu kepada seluruh rakyatnya gitu. Jadi kita untuk memilih pemimpin baru, untuk menentukan masa depan yang lebih cerah, cemerlang gitu untuk negeri ini, pastinya kayak kita butuh kesempatan yang sama gitu. Kita setiap orang tuh punya suara yang sama gitu, nggak ada yang dibedain, apa itu dibedain karena ekonomi, enggak gitu. Nah, dan juga itu, tapi seringkali ini kayak praktik politiknya itu muncul dilema moral gitu, dimana ambisi dan pragmatismenya itu bisa aja mengesampingkan nilai-nilai yang esensial gitu. Nah, maka dari itu nih di buku yang bertebal 154 halaman ini akan memperlihatkan kepada kita semua gimana sih keadaan dan fenomena yang berkaitan dengan demokrasi dan politik yang pernah terjadi di Indonesia dengan rentan tahun 2012 sampai 2013. Nah, dalam buku ini juga bakal mengangkat banyak banget tokoh dan peristiwa politik penting. Sebut saja tuh kayak Presiden SBY, terus ada Anas Urbaningrum, MK, KPK, DPR dan lain sebagainya. Tapi enggak hanya itu, penulis juga bakal memberikan ulasan kritis tentang kasus tersebut gitu kan, dan sekaligus menganalisis dinamika demokrasi politik di Indonesia. Oke, mungkin kita mulai aja. Nah, buku ini tuh dibuka dengan namanya tuh ada semangat Sirina Pesa di pentas politik nasional. Jadi di sini nih dimana Ahmad Saide itu membagikan perspektif atau pengalamannya sebagai orang Makassar. Jadi Sirina Pesa itu sebagai ungkapan dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Nah, lalu juga kalau kita lihat di sini menurut Zainal Arifin itu kalau dia tuh memaknai siri itu sebagai martabat gitu, pemberani tidak dengki, sedangkan pesa itu dapat dimaknai sebagai perasaan, aib, lalu lahir karena akibatnya dilanggar oleh siri itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian selanjutnya itu penulis juga bakal memberikan kritikan terhadap fenomena politik yang terjadi, seperti di sini ada anggaran Bangar DPR yang dinilai terlalu besar, sekaligus merespon artikel Sugeng Sarjadi yang secara kebetulan berseberangan lah dengan paham si penulis ini, dimana di sini kalau menurut penulis itu katanya gini, tinggi rendahnya nilai seorang pemimpin itu bukanlah dari jabatannya, tapi dari semangat atau apa yang telah dilakukannya. Jadi semangat itu tuh berasal dari pemikiran dari dia sendiri, dan dia sebagai pemimpin negara dan wakilnya, apakah dia pengen memperkaya dirinya atau dia pengen membantu mesejahterakan rakyatnya gitu. Dan saya pribadi juga ngira kalau visi bangsa itu nggak bakal lahir lebih baik kalau mental dan moralitas para wakil aja tuh nggak berubah gitu. Nah, lalu di bab selanjutnya itu kita disuguhi sama kasus korupsi yang melibatkan Anas Urbaningrum, itu mantan ketua Partai PD Demokrat ya. Jadi meskipun beliau itu dikenal sebagai politikus yang berintegrasi, berbakat dalam membaca situasi politik, tapi karena namanya terjerat dalam kasus suap,
itu menyebutkan dirinya itu yang sebelumnya digadang-gadang untuk menang SBY itu gagal gitu. Dan juga tak hanya itu, si Palestina juga melihat stigma yang nggak terpisahkan dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau sekelompok orang belakangan ini, yaitu adalah anarkisme. Jadi sebenarnya nih kalau kita lihat ya, gerakan ini tuh punya makna yang sangat bermakna lah, sekaligus membangun kultur politik yang demokratis yang seakan-akan tuh menekan dan mengontrol pemerintah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, seperti kayak kenaikan BBM. Nah itu gagal karena adanya demonstrasi gitu. Jadi pemerintah seakan-akan tuh kayak ditekan gitu supaya nggak boleh naikin harga semaunya gitu. Tapi di sisi lain tuh demonstrasi belakangan itu juga tuh semakin akrab dengan namanya kekerasan dalam penyampaian aspirasinya gitu. Jadi yang ini bakal secara perlahan bakal mengantar Indonesia sebagai negara yang anarkis gitu, negara yang kekerasan gitu. Nah apalagi kan kalau kita lihat tuh sekarang banyak banget pejabat negara yang mulai menempatkan diri sebagai seorang yang mungkin harus dilayani, dimuliain. Nah ini kan menunjukkan bahwa budaya feudalisme itu kan masih mengakar kuat ya di kultur politik Indonesia gitu. Dan seharusnya ini jadi kesadaran bersama lah untuk kita, untuk gak semakin merusak bangsa ini gitu, yang sebenarnya pada dasarnya itu kayak udah rusak tapi semakin dirusak oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab gitu. Dan juga kalau kita lihat bagiannya itu, si penulis menyoroti dari tokoh dunia ya, ini fenomenal banget, sebut aja kayak Vladimir Putin. Jadi di sini dikatakan kalau beliau itu rela nggak mencalonkan dirinya sebagai presiden karena konstitusi melarangnya. Dan seharusnya ini bisa jadi contoh kan untuk para petinggi dalam negeri ya, seharusnya kayak buka jalan lah bagi pemimpin muda dengan gagasan yang baru, terus lebih segar, sehingga akhirnya ada namanya proses kepemimpinan, bisa terjadi dinamika politik gitu, perubahan, gak cuma di satu titik aja gitu. Dan juga kalau kita melihat menurut Fajrul Rahman itu, kalau politik yang berkarakter itu dibangun oleh namanya ada gagasan yang kuat, terus juga menghormati moralitas dan sekaligus memperjuangkan nilai universal seperti kebebasan, kemanusiaan, demokrasi dan sebagainya gitu. Lalu juga berikutnya itu ada menurut Idi Subandi Ibrahim itu bilangnya gini, kaum muda itu banyak banget yang sekarang tuh banyak banget yang seakan membuat tameng antara dirinya dengan dunia buku gitu. Jadi sebenarnya saya setuju ya dengan pernyataan ini ya, kayak seakan-akan tuh perlahan tuh mulai tergantikan dengan namanya kehadiran media gitu, yang dianggap jiwa dalam menjalani kehidupan. Tapi namun tuh dalam dunia politik hadirnya media itu sebenarnya menguntungkan ya. Jadi kalau misalnya DPR nggak mampu mengontrol para buaya yang bisa aja mempermainkan hukum, ya media itu hadir untuk membuka tabir hitam dari koruptor itu sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita lihat di tahun-tahun berikutnya itu, di tahun 2013 ya, itu mungkin masih ada beberapa tokoh politik yang terlibat dari kasus suap gitu, seperti kayak ketua partai PKS yaitu Lutfi Hasan Ishak. Jadi itu kalau misalnya beliau itu di setiap pidato itu sering banget menampilkan kayak baca Al-Quran, hadis, seolah-olah tuh kayak orang yang sangat agamis gitu, padahal namanya tetap terjerat dalam kasus suap atau korupsi gitu. Jadi sebenarnya itu Islam di Indonesia itu kayak dikembangkan dengan moralitas yang tinggi gitu dan damai, serta harus dihadirkan sebagai way of life, bukan sebagai alat untuk kepentingan duniawi seperti kekuasaan atau popularitas gitu. Dan juga Soekarno pernah bilang ya, kalau kita tuh jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah gitu. Jadi harusnya sebagai pemimpin itu mengawali karirnya itu dengan namanya ada pengabdian tuh, barulah pengabdian itu diberi kekuasaan, yang mana kekuasaan itu sendiri perpanjangan tangan dari pengabdian yang selama ini dilakukannya gitu. Bukan kayak sekarang kan malah kebalik ya, jadi dia kayak diberi kekuasaan dulu baru tuh dimasukin ke ke gigi besi gitu karena tersandung kasus gitu. Sebenarnya juga politik
politik tuh bukan bukan untuk perdagangan, tapi melainkan untuk perjuangan. Jadi kita sebagai rakyat haruslah untuk kayak selektif gitu dalam memilih pemimpin gitu. Maka dari itu tuh adanya buku Demokrasi dan Moral Politik ini bakal memberikan kita pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana sih politik dan moralitas yang berjalan di Indonesia, terutama nih pada sistem demokrasi. Nah, dalamnya juga bakal mengupas isu-isu krusial seperti tadi kan ada korupsi, terus ada peran media, nanti juga ada di dalam sini tantangan dalam menjaga nilai demokrasi yang satu gimana sih gitu. Ini ada semuanya ada di sini, dan juga pastinya buku ini bakal mengajak pembacanya untuk memikirkan kembali lah peran moralitas dan etika dalam kehidupan politik gitu. Jadi kayak terutama di dunia politik kan banyak banget ya, kayak moralitas penting banget kan, supaya pemimpinnya itu nggak semena-mena dalam memimpin negara ini gitu. Dan pastinya dengan mengangkat kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum pastinya kayak buku ini bakal nyorotin banget tuh, penting banget nilai-nilai moralitas itu, kayak untuk mendukung sistem politik yang jujur dan adil gitu. Dan bahkan ini menurut saya itu buku ini kayak juga memberikan pengertian yang penting banget bahwa demokrasi itu bukan tentang memastikan adanya pemilihan umum, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai moralitas itu diterapkan dalam praktik politik sehari-hari gitu. Integritas, akuntabilitas, dan kejujuran harus bisa menjadi landasan dalam membangun sistem politik yang sehat dan mampu melayani kepentingan publik dengan baik. Itu yang penting banget gitu. Dan mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review buku ini, review buku Pak Ahmad Saidet itu dengan Demokrasi dan Moral Politik. Mungkin dari saya maafkan kalau ada kekurangan dan salah ucapan. Saya pikir setelah saya membaca ini, saya banyak banget mendapatkan informasi yang sangat mendalam tentang bagaimana dinamika politik di Indonesia, dan pastinya kita bakal memberikan pandangan ke depannya. Kita sebagai kaum muda tuh harus pandai-pandai dalam selektif memilih kader partai atau dalam memilih pemimpin gitu. Dan juga kita jangan sampai kayak mengesampingkan nilai-nilai cuman kayak kita tahu nih kenal nih dengan satu orang ini, dia mau mencalonkan jadi kader partai, tapi selain dia nggak punya tuh background dalam politik gitu. Nah, itu kan bakalan mengaruh banget ke negeri ini gitu. Masa negeri ini bakal dipimpin oleh seorang yang nggak punya gagasan jelas, nggak punya kayak kekuatan yang kuat, cuman mengandalkan popularitas gitu. Nah, jadi semoga dengan adanya buku ini dan juga dengan adanya review ini dapat memberikan gambaran ke kita semua kalau moralitas dalam politik itu penting banget. Mungkin sekian dari saya dapat saya sampaikan mengenai review buku ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.